Oke, halo guys. Jadi kita bakal coding di sini. Jadi saya buat ada dua skenario. Yang skenario pertama itu kita simulasi dua dimensi, memang yang sesuai di soal. Jadi yang kalau disesuai di soal itu kita nggak perlu ngitung gaya gesek udaranya. Nah untuk yang skenario 2 nanti yang kita bikin, kita bakal nambahin gaya gesek udara itu. Tapi sebenarnya itu cuma nambahin beberapa baris kode aja. Oke. Oke, jadi pertama kita pastinya import dulu uh, di sini matplotlib.pyplot splt. Kita juga butuh matplotlib animation. Terus kita butuh random juga buat ngerandom warnanya nanti. And then kita dari IP IPython kita import HTML. Ini buat nampilin videonya nanti. Pertama nih kita ambil parameter wajibnya dulu nih guys. Jadi step 1 ya, parameter wajib. Nah, di sini parameter wajib itu contohnya misalnya radius bolanya, terus kecepatan velocity dari x, dari Cartesian x-nya, terus Cartesian y-nya, sumbu y dan sumbu x-nya, terus kanvasnya berapa, sama frame-nya kita let's say 150 frame. Nah, karena NIM-nya itu dinamis ya, jadi setiap mahasiswa itu pasti beda-beda. Kebetulan kita NIM-nya 22, terus VX-nya itu 9, V-nya 8, dan kanvasnya kita buat 400. Oke, kita buat ini variabel VX1 aja dan VY1. Kenapa? Karena VX1 itu tandanya kecepatan yang awalnya. Karena kan nantinya Vx dan Vy itu dia akan dinamis, jadi kecepatannya bakal berubah-berubah. Jadi dia bakal di replace, bakal ditambah sesuai dengan rumus yang kita buat nanti. Oke, kita buat lagi sekarang. Step 2 ini itu inisiasi awal posisinya dan fisikanya. Oke. Jadi pertama kita masukin dulu rumus fisikanya. Nah, kebetulan ya kalau rumus fisikanya kita udah hitung-hitungan sebelumnya. Kita anggap aja misalnya gravitasinya itu 1 pixel per frame. Jadi kekuatan gravitasi itu kalau misalnya kita lihat gravitasi bumi itu kan 9,6 meter per second kan. Nah kalau ini kita lihat saja 1 pixel per frame-nya. Oke, jadi D-nya sama dengan restitusi guys. Restitusi itu apa? Intinya restitusi itu nanti kita mau buat sistemnya ketika dia bolanya ini kan ini kanvas ya. Ini kanvas, ketika bolanya itu jatuh kena kanvas kanan bawah, dia akan berkurang. Misalnya kita taruh lah, misalnya 20%, berarti 0,8. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan kita mau skenario kedua, nanti kita bakal nambahin beberapa variabel baru. Nah, sementara kita kayak gini aja dulu. Nah, terus kita set variabel globalnya. Nah, di variabel global ini ada x-axis dan y-axis. Jadi kita taruh misalnya kita mau jadi bolanya itu nanti awal-awal dia akan ada di tengah-tengah. Karena ini 400 kan ya. Jadi kita ambil titik tengahnya 200. X-nya 200. Ini juga 200. Nah, terus kita mau buat Vx dan Vy itu sama dengan
Vx1 dan Vy1. Jadi ini cuma deklarasi awal-awal aja lah. Nah, barulah di sini kita main dengan sedikit logika ya. Oh, belum, harusnya belum. Kita bikin dulu kanvasnya. Kita bikin dulu aturan kanvas dan visual object. Mungkin kita buat standar aja dulu. Kita buat simple aja dulu. Jadi fig ax plt subplots fig size. Oke, fig size nya 5,5. Oke, terus kita ax.set xlim nya 0 canvas. Oke, jadi inilah kita bikin kanvasnya itu begini guys, dibikin variabel supaya nanti kita set x-nya di sini batas-batasnya, terus kita buat set ylim-nya kebalikan dari x, yaitu kanvasnya dulu baru 0. Oke, kita udah punya sekarang. Misalnya set face colornya, oke, kita set face colornya misalnya warnanya apa ya, 1E misalnya. Wait. Kenapa ini? 1E. Oh, terus kita set title-nya simulasi aja sih. Oke, ini buat simulasi dulu. Kita mau lihat programnya jalan atau enggak. Nah, kita buat supaya nanti warnanya itu bisa random ya. Biar warnanya random, kita tentunya harus pakai kita harus bikin list intinya. Kita misalnya palet warna, terus kita isi dengan tuple, misalnya warnanya apa ya? Palet warna, kita bikin variabel lagi warna now. Nah, warna now ini tuh artinya warna yang sekarang. Jadi nanti bakal ada beberapa lah. Jadi intinya warna yang sekarang itu ya warna yang sekarang. Karena kan warnanya nanti bakal random guys. Nah, warna now-nya kita pakai random choice. Ambil dari variabel mana? Dari variabel palet warna. Oke, terus kita bikin objek bolanya. Jadi yang pertama bola, kita bikin variabel bola plt circle xy, terus masukin radiusnya, terus colornya sama dengan warna now. Oke. Terus kita add patch bola. Ups, ini harusnya begini guys ya. Nah, terus kita buat sekarang, kita masuk ke logic. Nah, ini yang agak seru ya. Oke, so di logika pergerakan ini def kita buat mesinnya di sini, mesin hitung ya, baru one frame.
sorry. Jadi kita ngambil dari frame. Jadi kita masukin dulu globalnya. Oke. Warna 6. Nah, oke, jadi kita mau bikin reset state. Jadi reset state ini apa? Intinya reset state-nya itu ada di frame 0. Nah, jadi kalau misalkan ada di frame 0, bolanya itu selalu mulai dari koordinat X 200 dan Y 200. Dan kecepatan awalnya itu Vx1 dan Vy1. Jadi if frame sama dengan 0, X, Y itu berarti 200, 0, terus 0. Jadi kita deklarasiin lagi. Kita deklarasiin lagi X-nya di sini. Ups, ini kurang. Vx, Vx-nya itu Vx1 dan Vy-nya Vy1. Nah, terus kita langsung masuk nih ke perhitungan bolanya. Perhitungan pengaruh gravitasinya. Nah, kalau yang di perhitungan gravitasi ini, Vx-nya itu konstan. Nah, jadi Vx-nya itu benar-benar konstan. Jadi kita nggak perlu otak-atik Vx-nya. Kita tinggal perlu Vy-nya aja. Jadi Vy-nya itu, misalnya kecepatan awalnya itu 8 ya. Jadi kecepatan awalnya 8, kita tambah dia dengan 1. Jadi misalnya 8 pixel per frame. Terus di frame kedua, kecepatannya jadi 8 ditambah 1. Terus frame selanjutnya 9 ditambah 1. Terus selanjutnya 10 ditambah 1. Pokoknya gitu terus. Nah, caranya adalah kita buat di sini Vy sama dengan Vy ditambah G. Vy G. Begini aja sih, lebih simpel. Nah, setelah itu yang ini aja belum cukup nih. Jadi kita tambahin lagi di sini perubahan titik koordinatnya. Jadi X tambah dengan Vx-nya. Jadi kita tambah koordinat X-nya dengan Vx setiap frame. Ini juga begitu. Ini ditambah dengan Vy setiap frame. Nah, kita set lagi variabel namanya hit wall. Hit wall itu nanti intinya buat kita nggak deteksi. Kalau hit wall-nya itu true, berarti dia nabrak tembok. Kalau hit wall-nya itu false, berarti dia nggak nabrak tembok. Nah, karena ini kita belum bikin nabrak temboknya, kita set dulu false sementara di sini. Nah, barulah di sini kita bikin logic untuk tabrakan 4 sisi itu. Jadi misalnya C di sini logika deteksi tabrakan 4 sisi. Nah, jadi kita harus bikin nih beberapa, misalnya lantai bawahnya, terus lantai bukan lantai dong kalau mainan, berarti tembok kanan, tembok kiri, tembok atas, kita harus pisah-pisah. Nah, caranya gini, logiknya tuh gimana sih cara ngedetect kanvasnya itu supaya dia ngedetect, gimana sih caranya ngedetect bolanya itu tabrakan sama temboknya. Pertama kita pahamin dulu kalau kanvasnya itu kan 400 pixel, sedangkan radius bolanya itu 22. Artinya kalau misalkan dia
400 dikurang 22 itu 378. Itu udah dipastikan kalau misalkan dia sama dengan 378, artinya nabrak dong, logiknya begitu kan. Nah, kita bikin sistemnya kalau misalkan dia ngedetect koordinat bolanya itu ada di 378 atau lebih. Nah, itu kita harus bikin variabel hit wall-nya itu jadi true. Oke. Jadi pertama kita bikin detection lantai bawahnya dulu. Karena nanti setiap lantai itu beda-beda. Oke, jadi untuk yang bawah ini logiknya gimana sih? Pertama gini. Misalnya if Y, kita kan mau ngedeteksi lantai bawah kan, berarti koordinat aksis Y kan. Karena Y begini. Nah, kalau dia ditambah dengan radius bolanya dan hasilnya kurang dari sama dengan 0, maka Y-nya kita harus kurangin dulu angkanya. Kanvas dikurang dengan radius. Kenapa kanvas dikurang radius? Karena kalau kita nggak kurang, bolanya nanti bakal nembus. Nah, kanvas dikurang radius ini tujuannya supaya bolanya itu posisinya nggak ngelewatin kanvas. Jadi kanvasnya harus dikurangi dengan radius bolanya. Nah, untuk Vy-nya kita kasih dia minus Vy dikali restitusi. Nah, kenapa minus di sini? Karena kan logiknya gini ya. Vy itu kan kecepatannya. Kalau misalkan dia ke bawah, nah, kalau misalkan dia kecepatannya 9, artinya dia ke bawah tuh. Dia ke bawah. Nah, kalau misalkan kita nggak minusin, ya, otomatis dia bakal ke bawah terus. Jadi kita minusin, kita bikin apa itu istilahnya, transpose. Dia jadi ke atas. Jadi kalau diminusin itu Vy-nya dia bakal ke atas. Dikali restitusi. Restitusi ini tuh kayak pelemahan gitu. Ini kan restitusinya itu kan 0,8 ya. 0,8 itu kan sama aja kayak 20% nih. Jadi minus Vy-nya itu bakal dikali dengan restitusi, dan restitusinya itu 20%. Jadi Vy-nya bakal berkurang sebanyak 20%, dan dia arahnya bakal ke atas gitu. Dan kita set supaya hit wall-nya sama dengan true. Karena artinya dia nabrak tembok. Nah, terus kita tinggal lakuin aja dengan dinding yang kanan, dinding kiri. Oke. Jadi secara logik tabrak dinding udah oke. Kita tinggal bikin dia supaya kalau nabrak ganti warna. Kalau nabrak ganti warna. Caranya adalah kita harus pakai if ya. Pakai if boleh. Kita if hit wall. Kita misalnya kita bikin random bikin variabel baru namanya warna. New, warna yang baru. Sama dengan random choice. Ngambil dari palet warna. Ini kan. Nah, while warna new sama dengan warna now, kita bikin logiknya di sini. Selagi warna new itu sama dengan warna now, artinya warna now-nya kita random choice lagi dengan palet warna. Artinya di sini selagi warna yang baru itu nanti kalau dia sama dengan warna yang sekarang, misalnya warna bola yang sekarang itu warnanya hijau nih, terus setelah di random choice dia dapat lagi warna hijau, otomatis kan nggak kelihatan kayak ganti warna ya, karena
setelah diganti warnanya sama lagi. Jadi kita bikin sistem while di sini. Kalau warna new-nya itu sama dengan warna now, kita random choice lagi warna now-nya. Oke? Oke, so ada error sedikit di sini. Kita lihat. Oh ya, ini harus sama dengannya 2 ya. Karena kan kalau itu nanti jatuhnya kayak variabel ya. Terus barulah kita bikin warna new di sini sama dengan warna now. Jadi kita set warna baru yang tadi kita random choice, kita set ke warna yang baru. Oke, bola dot set color warna now. Nah, jadi bolanya kita set dengan variabel warna now. Oke. Jadi ya kecuali kalau misalkan salah satu kondisi dari logika yang udah kita buat di sini, misalnya it while true, berarti bolanya langsung di set warna now alias ini. Oke. Nah, terus kita tinggal perbaruin posisi bolanya di kanvas. Nah, ini bola set center x, y. Terus kita return bola. Nah, kalau udah artinya codingan kita udah selesai. Tinggal kita set aja animasinya. Oke. Untuk set animasinya, pertama kita tinggal set animasinya. Oke, jadi pertama kita masukin animasinya dengan cara animasi sama dengan animation func animation, terus fake, terus kita masukin mesin kita pembaruan frame, terus framesnya sama dengan frame, jangan bingung ya, frame itu variabel yang kita set tadi 150, frames itu berapa frames gitu. Nah, intervalnya sama dengan 30, break sama dengan true. Untuk save video sebenarnya ini opsional sih ya. Yap, udah selesai. Jadi kita langsung tes aja. Oke, jadi kita langsung tes aja di Google Colab. Kita run. Tuh, bolehnya mas. Bolanya ke situ. Wait.
Oke, jadi masalahnya ada di kanvas ini. Harusnya kan lebih dari sama dengan kanvas ya. Karena kan dia ditambah. Kalau misalkan dia lebih dari 400 harusnya, bukan kurang dari sama dengan. Oke, kita udah ketemu errornya. Ini juga kebalik. Oke, let's go, kita run lagi. Oke, boom, berhasil. Oke, jadi kalau kita perhatiin ya, bolanya itu nggak natural kan, lihat. Ya, udah natural secara gravitasi, tapi kalau dilihat kecepatannya, nah, terutama untuk yang X ya, untuk yang sumbu X-nya, dia kecepatannya nggak berkurang. Jadi ketika bolanya udah di bawah sini, lihat, tuh, dia nggak berhenti. Biasanya kan kalau kita taruh bola ya, kita lempar bola, pasti kan lama-lama dia berhenti ya. Ini kalau misalkan frame-nya kita tambahin lagi, itu bola akan terus jalan. Nah, jadi kita bakal coba simulasi dengan faktor gaya gesekan udara itu. Jadi bolanya itu bakal berhenti karena ketahan sama udara. Nah, misalnya kita ambil damping faktornya itu, jadi kan nanti dia bakal dikalikan dengan damping faktornya. Kita ambil contoh aja, misalnya damping faktornya itu dia 2% setiap frame-nya. Jadi setiap frame kita bakal kurangin dia dengan 2%. Jadi caranya, oke, kita bikin aja di Google Colab, terus kita copy aja kode yang skenario pertama, terus kita copy ini. Nah, caranya adalah kita cuma perlu nambahin 2 rumus di sini. Kalau di sini kita cuman nyentuh V-nya, kita harus sentuh juga untuk Vx, untuk kecepatan Vx-nya, untuk velocity x. Setelah itu ada juga V-nya. Nah, pertama kita tentuin dulu nih Vx-nya itu nanti mau kayak gimana. Nah, kalau untuk Vx-nya itu sebenarnya kita tinggal kaliin aja sih sama CD. Jadi frame 1 dikali dengan CD, frame 2 dikali lagi sama CD. Jadi intinya dia bakal dikurangin terus, dikurangin 2%. Nah, kalau buat V-nya dia tetap ya. V-nya dia tetap ditambah G, tapi dikalikan dengan CD setelah itu. Nah, jadi kita nggak pakai tanda plus di sebelum sama dengan kayak gini, tapi langsung aja kita buat kurung V-nya itu plus G. Oke, I-nya udah tambahin situ, terus kita kalikan dengan CD. Nah, CD ini kita harus kalikan dengan CD. Nah, CD itu kita harus bikin di sini variabel baru. Nah, berapa tadi? 2% ya. Kalau 2% itu berarti kan 0,98. Nah, jadi rumus V-nya seperti ini. Sorry. Ya. Dan untuk Vx-nya itu tinggal dikali aja sama CD ini. AI-nya udah rekomendasiin. Yap. Exactly. Dan ini nanti hasilnya akan jauh lebih natural. Oke, kalau kita lihat sekarang hasilnya, oke, udah jauh lebih natural. Bolanya berhenti di situ karena dia ketahan dengan gaya gesek udara. Oke, mungkin itu aja. Nanti di video selanjutnya kita bakal bikin supaya lebih menarik lah ya untuk dilihatnya. Misalnya kita tambahin apa gitu, dekorasi di video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.